Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Patri dalam channel Sukses PTN SMA DTBS Putri. Nah, di part ketiga ini kita masih melanjutkan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Sekarang kita sudah sampai di nomor 7. Nomor 7 ini saya ambil dari soal UMPTN 2001 ya, walaupun tahunnya sudah lama ya. Tapi it's okay, materinya masih relate dengan apa yang sedang kita bahas. Kita lihat, ada sebuah garis yang memotong lingkaran di titik A dan di titik B. Maka panjang garis AB itu adalah. Nah, jadi ini sebuah lingkaran lalu dipotong oleh sebuah garis. Nah, kata kuncinya itu di sini, memotong. Nah, bagaimana sih cara atau konsep jika sebuah garis memotong lingkaran, maka cukup kita lakukan substitusi. Siapa yang kita substitusi? Kita substitusi garisnya ke lingkaran. Tapi kita ubah dulu ya persamaan garisnya. Persamaan garisnya kita ubah. Yang tadinya X min 2Y sama dengan 5, kita ubah dulu menjadi X sama dengan 2Y ditambah 5. Lalu baru kita substitusi. Kita substitusikan garis ini ke mana? Ke lingkaran. Persamaan lingkarannya kita tulis dulu, yaitu saya kasih simbol bulat aja ya bacanya lingkaran. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 8Y ditambah 10 sama dengan 0. Dengan kita substitusi X sama dengan 2Y ditambah 5, kita ganti ke persamaan lingkaran, kita ganti setiap X-nya dengan nilai 2Y ditambah 5. Berarti memberikan 2Y ditambah 5 kuadrat, lalu ditambah dengan Y kuadrat dikurang 4X. X-nya tadi adalah 2Y ditambah dengan 5. Lalu ditambah lagi dengan 8Y ditambah 10, nilainya 0. Nah, kita selesaikan permasalahan atau bentuk yang sudah kita dapatkan barusan ini menjadi 4Y kuadrat ditambah 2 dikali 2Y dikali 5, berarti menjadi 20Y. Ditambah 5 dikuadratkan berarti min 25, plus 25, ditambah Y kuadrat min 8Y min 20 ditambah 8Y ditambah 10 sama dengan 0. Di sini ada yang sama ya, yaitu sama-sama bisa dihilangkan, yaitu 8Y plus 8Y dengan negatif 8Y, berarti habis ya. Berarti habis. Sekarang yang tersisa atau yang masih ada adalah 4Y kuadrat 20Y, nggak ada temannya lagi. Oh sorry, bukan 4Y kuadrat ya, karena 4Y kuadrat ketemu dengan Y kuadrat berarti menjadi 5Y kuadrat ditambah 20Y, lalu ditambah dengan 25 kurang 25, 5 ditambah 10 berarti 15. Nah, kita bagi aja yuk semuanya dengan 5 biar angkanya nggak begitu besar. Kita bagi semuanya dengan 5 sehingga memberikan hasil Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, hasil yang kita dapatkan berupa persamaan kuadrat. Yuk kita faktorkan. Berarti pemfaktorannya adalah Y ditambah 3 dan Y ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan min 3. Atau kita dapatkan Y-nya bernilai min 1. Nah, Y-nya sudah ketemu. Sekarang tugas kita tinggal mencari nilai X-nya. Cara mencari nilai X gimana Pak? Kembalikan ke asal. Tadi X adalah 2Y ditambah 5 ya. Ini 2 X sama dengan 2Y ditambah 5. Kita substitusi ya. Kita substitusi. Untuk Y sama dengan min 3, maka X-nya adalah
2 dikali min 3 ditambah 5, sehingga X-nya bernilai min 6 ditambah 5, yaitu min 1. Kalau Y-nya bernilai min 1, maka X-nya adalah 2 dikali min 1 ditambah 5, yaitu 3. Nah, sehingga seandainya kita visualisasikan dalam gambarnya begitu, kita gambarkan dulu lingkarannya. Lalu ada garis lain yang memotong lingkaran tersebut. Nah, di titik A, B, berarti A-nya di sini, B-nya di sini. Berarti titik A-nya yang mana? Ya, titik A-nya itu adalah nilai yang barusan kita dapatkan. Bisa yang pertama, kalau tadi X-nya min 1, Y-nya min 3. Mungkinlah kita katakan A itu min 1, min 3. Ini A-nya, B-nya adalah di X-nya tadi berapa? 3, Y-nya min 1. Nah, berapakah panjang AB? Berarti panjang AB, kalau ditanya panjang AB, itu sama aja dengan jarak antara dua titik, yaitu jarak antara A dan B. Nah, ini konsep yang sudah kita bahas di video pertama ya, part pertama, kembali dibuka tentang jarak antara dua titik ya, jarak antara dua titik. Berarti jarak antara dua titik itu adalah berarti panjang AB adalah akar dari X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Siapa Y1, siapa X1, itu bebas yang menentukan, bisa si A atau si B. Nah, maka ini menjadi akar ya, akar dari X1 dikurangi X2. Misalnya saya ingin mengambil X1-nya itu 3. Berarti 3 kurang min 1, lalu kita kuadratkan ditambah Y1-nya. Kalau X1-nya itu 3, maka Y1-nya adalah min 1 ya. Min 1 dikurang min 3 lalu dikuadratkan, sehingga menjadi akar dari 3 di min 1, berarti 3 tambah 1 ya. Berarti 3 tambah 1 adalah 4 kuadrat ditambah dengan min 1 ditambah 3, berarti 2 kuadrat. Sehingga akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah 4 berarti 20. Berapa akar 20? Akar 20 itu kan akar 4 yang dikali dengan 5, sehingga jawabannya adalah 2 akar 5. Maka kita pilih jawaban yang 2 akar 5 itu D ya. Yuk kita lanjutkan lagi di soal nomor 8. Sebuah lingkaran memiliki pusat A, B dengan A dan B itu bilangan yang lebih dari 3. Akan menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jari-jarinya 12. Di sini sudah Bapak gambarkan ya, lingkaran dan ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan nilai A dan B-nya dari informasi yang diberikan dari soal. Sekilas kalau kita lihat, ini adalah lingkaran yang menyinggung garis. Kalau kita lihat ya, dari titik pusat ini A, B, ditarik garis lurus sampai menyinggung garis coklat, itu adalah R. Berarti ini sama aja, konsep yang akan kita gunakan nanti adalah konsep jarak antara atau jarak garis titik ke garis. Jarak antara titik ke garis, kan titiknya adalah titik pusat yaitu A, B, lalu garis coklatnya itu adalah sebuah garis, jaraknya apa? Jaraknya di sini berarti R ya. Kita review kembali, coba dilihat kembali video part 1, di situ ada penjelasannya ya. Nah,
Kita tulis, saya highlight dulu mungkin ya, konsep jarak antara titik ke garis. Nah, kita tulis berarti R adalah jaraknya di sini berarti R mutlak ya. Kita ingat kembali itu adalah mutlak. Mutlak dari apa? Mutlak dari A dikali dengan X1 ditambah B dikali Y1 dan ditambah dengan C, lalu dibagi dengan akar dari, jangan lupa ada akar ya, nanti akar dari A kuadrat. Sebentar. Akar dari A kuadrat nanti ditambah dengan B kuadrat. Nah, kita ganti yuk, kita ganti nilai-nilainya. R-nya sudah tahu ya dari soal, yaitu 12 sama dengan, berarti ini menjadi mutlak dari A-nya apa? Ingat, A maupun B maupun C itu koefisien pada garis. Nah, kita susun dulu persamaan garisnya dengan lebih cantik dan indah begitu ya. Berarti ini menjadi 3x ditambah 4y min 12 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan min 12. Nah, kita ganti ke rumusan yang tadi. A-nya 3, X1-nya yang mana? X1-nya itu adalah pusat lingkaran. Di sini pusat lingkarannya A, B, berarti 3A. Ditambah B, B-nya nilainya 4, Y1-nya adalah B kecil. Ditambah C, karena C-nya negatif, maka negatif 12. Lalu kita bagi dengan akar ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti 3 kuadrat. Kita bikin akarnya dulu, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Berapa nilainya? Nah, kita selesaikan, berarti menjadi 12 sama dengan mutlak dari 3A tambah 4B ya. Mutlak dari 3A tambah 4B ditambah 4B min 12 lalu dibagi dengan, nah untuk yang di bawah itu akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah berapa? 9 ditambah 16, yaitu akar 25 sama dengan 5. Sama dengan 5. Sehingga 5-nya kita kali silang ke 12 ya. 5-nya kita kali ke 12 berarti memberikan hasil 60, atau saya tulis mutlaknya dulu. (3A) ditambah 4B min 12 lalu dibagi, nggak ada dibagi ya. 3A tambah 4B min 12 lalu kita tulis sama dengan berapa? 5 dikali 12 yaitu 60. Nah, di sini konsep nilai mutlaknya saya rapikan sedikit lagi ya, kurang indah dipandang. Saya hapus dulu. Nah, begitu. 3A tambah 4B mutlaknya min 12, mutlak dari 3A tambah 4B min 12 sama dengan 60. Nah, kalau kita ingin menghilangkan tanda mutlaknya, ingat mutlak itu bahasa gampangnya adalah plus minusnya ya, plus minusnya. Sehingga kalau kita hilangkan tanda mutlaknya, maka akan menjadi seperti ini. 3A ditambah 4B min 12 itu kita sama dengan kan plus 60. Lalu yang satunya lagi 3A ditambah 4B min 12 kita sama dengan kan negatifnya, yaitu negatif 60. Maka menjadi 3A ditambah 4B min 12-nya pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan 72. Lalu yang bagian keduanya 3A tambah 4B min 12-nya pindah ke sebelah kanan, berarti min 60 ditambah 12 yaitu negatif 48.
Nah, pertanyaan soal adalah maka nilai 3A tambah 4B. Berarti nilai 3A tambah 4B bisa 72, bisa negatif 48. Yang mana sih Pak yang mau kita ambil? Apakah 72 ataukah min 48? Kalau kita lihat dari soalnya, dari soal itu sudah ditentukan bahwa pusat A, B-nya itu adalah angka yang lebih dari 3, baik A maupun B angkanya harus lebih dari 3. Artinya apa? A dan B itu bilangan yang pasti positif. Dua buah bilangan yang pasti positif kalau dijumlahkan ya pasti positif juga, bukan begitu? Iya, benar. Sehingga pilihan jawaban yang kita ambil adalah yang 72. Kenapa yang min 48 yang enggak kita ambil? Ya karena bilangan positif ditambahkan dengan bilangan positif ya positif. Tidak mungkin menjadi negatif. Sehingga jawabannya adalah 72. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dan tambah ax tambah b tambah c ada pusatnya di 1, -1 menyinggung garis y sama dengan x, maka berapakah nilai a tambah b? Lagi-lagi ini konsep yang mirip ya dengan soal yang sebelumnya, yaitu konsep tentang tentang jarak titik ke garis. Dalam hal ini ya, dari soal ini berarti maksudnya adalah jarak antara titik pusat ke garis yang coklat atau garis singgungnya. Berarti ini diwakili oleh R-nya. Oke, pusatnya juga udah tahu di 1, -1, sehingga kita gunakan kembali rumus yang tadi apa? R adalah mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C, jangan lupa nanti dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Malah jadi aneh. Sebentar. Kita hapus dulu ya. Ini kayaknya ada kesalahan. Nah, akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. R-nya belum tahu. Berarti kita tulis aja R sama dengan mutlak dari kita tentukan nilai A, B, C-nya. Nah, A, B, C itu adalah koefisien pada garis. Cuman persamaan garisnya belum bentuk yang sesuai dengan yang diinginkan. Kita ubah dulu persamaan garisnya. Persamaan garisnya dengan memindahkan ruas Y ke kanan misalnya, maka dia menjadi X, maka akan menjadi X kurang Y sama dengan 0, sehingga A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 1, C-nya bernilai 0 karena nggak ada C di situ. Dengan X1 dan Y1-nya adalah 1 dan min 1. Nah, kita substitusi ke persamaan ini menjadi A-nya tadi adalah 1 dikali dengan X1, X1-nya 1. Ditambah B, B-nya itu min 1 dikali Y1-nya juga min 1. Ditambah C, C-nya 0. Lalu dibagi per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sehingga ini hasilnya adalah R sama dengan mutlak dari 1 dikali 1 udah 1 ya. Min 1 dikali min 1 juga 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Lalu dibagi dengan akar 2. Sehingga R-nya adalah 2 per akar 2. Kita rasionalkan saja kalau begitu. Maka ini dikali akar 2 dikali akar 2. Mutlaknya saya hilangkan karena jari-jari itu positif ya. Sehingga ini menjadi 2 akar 2 dibagi dengan 2. Coret 2-nya. Maka jari-jarinya adalah akar 2. Jari-jarinya akar 2.
Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai A tambah B ditambah C? Kita ingat kembali konsep sebelumnya, bahwa jari-jari itu bisa kita gunakan rumus apa? Akar dari pusatnya kita kuadratkan. Ya, pusatnya kita kuadratkan, yaitu 1, min 1 kuadrat ya. Maka ini kalau saya tulis rumusnya dulu ya. Kalau pusatnya kita kuadratkan berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, jangan lupa dikurang C ya, dari sisi rumusnya itu negatif C. R-nya barusan kita dapat tadi dari sini, berarti R-nya adalah akar 2. Maka ini menjadi akar 2 sama dengan akar dari 1 kuadrat itu 1 ditambah min 1 kuadrat itu juga 1 kurang C, berarti akar 2 sama dengan 2 dikurang C. Ya, kita kuadratkan biar nggak ada akar lagi. Nah, maka kalau kita kuadratkan menjadi 2 sama dengan 2 dikurang C. Oh, kalau gitu C-nya bernilai 0. Nah, kita lanjutkan ke sebelah kanan. Yang diinginkan itu adalah berapakah nanti nilai A, B, dan C-nya. C-nya udah ketemu, A sama B-nya belum. Berarti kita gunakan rumus persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu dapat kita nyatakan dalam bentuk apa? X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan A, B adalah titik pusat, dan R adalah jari-jari. Kita substitusi, tadi titik pusatnya adalah di 1, min 1, sehingga memberikan X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang B. B-nya itu adalah min 1, berarti min ketemu min berarti plus. Sama dengan R kuadrat, berarti akar 2 kita kuadratkan. Sehingga kalau kita jabarkan ini menjadi X kuadrat min 2X ditambah 1 ya. Lalu ditambah dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 2. Kita susun rapi-rapi, ini memberikan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 2Y. 1 tambah 1, 2. Lalu 2-nya pindah ruas lagi ke kiri. Berarti 2 kurang 2, berarti 0 ya, sama dengan 0. Maka jawabannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 2Y. Dari soal, jika lingkarannya itu bentuknya adalah, kita cocokkan dari soalnya itu soalnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oh, berarti kita simpulkan A-nya bernilai min 2 ya, B-nya bernilai 2, C-nya tadi udah dihitung yaitu 0. Maka nilai A tambah B tambah C adalah min 2 tambah 2 ditambah 0, yaitu 0 ya. Jawabannya ternyata 0. Soal nomor 10. Jika ada suatu lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X ditambah 6Y ditambah C sama dengan 0 akan menyinggung garis X sama dengan 2. Maka berapakah nilai dari C-nya? Nah, pertama kita lihat dulu, ini sebuah lingkaran yang bentuk persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat dan seterusnya. Berarti bisa kita tentukan apa? Pusatnya dulu. Pusat lingkaran berada di pusat lingkaran adalah min setengah dari A ya. A-nya berarti di sini adalah 6, min setengah dari B, B-nya juga 6. Maka pusat lingkarannya berada di min 3, min 3, min 3. Min 3, min 3 akan menyinggung garis X sama dengan 2. Nah, lagi-lagi kita bisa menggunakan konsep yang tadi, yaitu konsep menghitung jarak titik ke garis, yaitu jarak dari min 3, min 3
ke garis yang coklat yaitu X-2. Jaraknya apa? Jaraknya R. Maka kita tulis R sama dengan mutlak dari gitu. Mutlak dari rumusnya adalah AX1 tambah BY1 lalu ditambah dengan C. Lalu kita bagi dengan berapa? Yaitu akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ingat kembali bahwa A, B, dan C itu adalah koefisien yang berada pada garis. Berarti garisnya kita perbaiki dulu susunannya. Ini bisa kita tulis dalam bentuk X min 2 sama dengan 0. Berarti A-nya bernilai 1. B-nya mana? B-nya nggak ada karena nggak ada Y di situ. Maka B-nya 0, C-nya min 2. Nah, kita substitusi ke dalam rumus menjadi R sama dengan mutlak dari AX. A-nya berarti tadi 1. X1-nya adalah min 3. Lalu karena B-nya nggak ada berarti 0 ya. Kita tambah dengan 0. Lalu ditambah C-nya negatif 2. Lalu per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 0, gitu, 0 kuadrat. Maka R-nya sama dengan mutlak dari min 3 min 2, berarti min 5. Karena mutlak berarti nilainya positif 5, jari-jari positif. Nah, setelah kita tentukan jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus jari-jari yang satu lagi ya. Rumus jari-jari yang sudah diketahui pusat. Nah, rumus jari-jari itu adalah R adalah akar dari min setengah A-nya kita kuadratkan tambah min setengah B-nya kita kuadratkan lalu dikurang C. Nah, R-nya kan udah tahu 5, berarti 5 sama dengan akar dari min setengah dari A tadi sudah kita hitung, yaitu sebagai titik pusat lingkaran. Berarti min 3 kuadrat. Min setengah dari B, yaitu juga sama ya nilainya tadi min 3 kuadrat. Lalu dikurang dengan C. Maka ini memberikan hasil 5 sama dengan akar dari 9 ditambah 9 dikurang C. Atau 5 sama dengan akar dari 18 dikurang dengan C. Supaya akarnya hilang, maka kita kuadratkan saja. Kita kuadratkan maka menjadi berapa? Menjadi 25 sama dengan 18 dikurang C. Dengan pindah ruas maka kita dapatkan C-nya bernilai min 7. Maka jawabannya adalah min 7. Sebenarnya ada alternatif lain menyelesaikan soal nomor 10 itu dengan konsep diskriminan, dengan konsep diskriminan, karena menyinggung nanti diskriminannya sama dengan 0. Nah, mungkin di lain kesempatan akan kita bahas. Soal nomor 11. Ada sebuah persamaan lingkaran di pusat lingkarannya di min 1,1, katanya menyinggung garis 3x min 4y tambah 12. Maka persamaan lingkaran tersebut apa? Ingat, kalau kita ingin menentukan persamaan lingkaran, maka informasi yang kita butuhkan adalah pusatnya di mana dan jari-jari yang harus diketahui. Karena pusatnya sudah ada dari soal, jari-jarinya belum, maka tugas kita adalah mencari jari-jari. Untuk mencari jari-jari itu kita lihat saja dari gambar ini. Dari gambar ini, jari-jari itu kan jarak dari pusat ke garis. Nah, berarti kembali lagi kita menggunakan konsep jarak dari titik ke garis. Rumus yang tadi kita gunakannya masih yang tadi. Maka R di sini adalah mutlak dari AX1, A-nya yang mana? Saya nggak usah nulis rumusnya lagi ya, karena udah ada di soal-soal sebelumnya. Kita menentukan ABC-nya dulu. Berarti dari sini kita katakan A-nya bernilai 3, B-nya bernilai min 4, minnya double. Lalu C-nya bernilai 12. X1-nya yang mana?
X satunya adalah min 1, Y satunya adalah 1. Kita masukkan ke rumus AX1, berarti A nya adalah 3 dikali X1 ditambah B, B nya itu negatif 4 dikali X1, Y satunya yaitu 1 dan dikurang C plus 12. Lalu kita bagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Maka R-nya bernilai mutlak dari 3 dikali min 1 adalah min 3 kurang 4, berarti min 3 dikurang 4 min 7. Min 7 ditambah 12 sama dengan 5. Mutlaknya lebar banget. Nah, sama dengan 5 per akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, berarti akar dari 25. Berarti 5 dibagi akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, maka bisa kita tentukan persamaan lingkarannya sekarang. Maka persamaan lingkarannya adalah, kita ingat kembali, persamaan lingkaran itu rumusnya X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R-nya kita kuadratkan. Kita ganti A-nya, A dan B itu adalah pusat lingkaran, berarti min 1 dan 1. X dikurang min 1, berarti X plus 1 kuadrat ditambah Y, B-nya 1 kuadrat, jari-jarinya juga 1 dikuadratkan. Maka ini menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 1. Maka kalau kita susun, ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat lalu ditambah 2X dan dikurang 2Y. Lalu 1 ditambah 1 itu 2. Nah, angka 1 yang berada di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke kiri jadi negatif 1. Maka 2 kurang 1. Berarti plus 1 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 2Y tambah 1. Berarti yang A ya, jawabannya yang A. Nah, dari tadi kita terus menggunakan rumus jarak antara titik ke garis, berarti termasuk rumus yang penting untuk diingat. Semoga itu bisa membantu ya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, anak-anak Bapak, demikian video pembahasan yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Ada 11 soal yang sudah kita bahas. Nah, harapannya coba soal-soal tersebut kembali dikerjakan tanpa melihat video pembahasan. Yang kedua, harapannya coba deh mulai sekarang belajar mengajarkan apa yang telah kamu dapatkan. Karena dengan demikian insya Allah itu lebih memaksimalkan atau lebih mengkokohkan konsep yang sudah didapatkan. Oke, stay tune terus di channel ini karena kita akan membahas materi yang lain. Dan juga apabila ada pertanyaan, saran, kritik maupun komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa tagline kita apa? Melangitkan doa, memaksimalkan ikhtiar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.